Ilo, tante. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang memotong sayuran. Ini pisau yang diberikan kakak saya. Kakak memberimu. Kakakmu adalah Wulannya. Kamu adalah Tian-Tian. Tian-Tian. Naik dan lihatlah. Hati-hati, hati-hati. Pelan-pelan, pelan-pelan. Gedung tua, hati-hati. Sangat indah. Wulan. Saya akan mencari rumah Wulan. Siapa yang kamu cari, Ayah Wulan? Saya adalah Ayah Wulan. Halo. Saya adalah instruktur Wulan, nama saya Miao Hong. Anda adalah pemimpinnya. Halo. Halo kami, halo. Halo, paman, halo. Kerja keras. Halo. Kakak Tian-Tian. Kakak. Apakah kamu nakal tadi? Wulan. Kakak. Wulan. Wulan sini, Wulan. Wulan. Instruktur. Wulan. Kakak, apakah mereka datang untuk mencarimu, Wulan? Wulan. Ayo turun. Wulan, cepat pergi. Instruktur Wulan, mengapa kamu di sini? Mari kita lihat kamu. Bagaimana kabarmu? Wulan. Kakak Lina, kalian semua sudah di sini. Wulan, kami sangat merindukanmu. Xiao Tian, Bibi akan mengajarimu cara menggunakan pisau dan garpu. Ayo. Tangan kiri memegang garpu. Tangan kanan memegang pisau. Potong. Menyenangkan bukan? Aku mencoba ini. Kamu mencobanya sebentar, mari kita coba. Xiao Tian memberitahu bibinya apa yang ingin dia lakukan ketika besar nanti. Pilot. Fei. Bahagia. Fei. Kamu sengaja membencimu. Ayo berdiri. Lihat burung. Lihat ke sana, mereka sangat cantik. Semuanya berpasangan. Fei, kamu tahu hari apa ini? Hari apa yang disebut Hari Fei? Benarkah ulang tahunku? Semuanya untukmu. Apakah kamu untukku? Kamu mau melakukan apapun tentu saja. Pergi ke Singapura. Taiwan. Dan Hong Kong. Ada villa saya di sana, ada villa saya. Itu pilihanmu. Bagaimana? Benar ke Fei? Teman di seberang. Suami saya bilang, dia ingin membawaku ke Hong Kong dan Taiwan. Ada juga villa saya di Singapura. Sayang, Ayah, mari makan malam nanti. Bersihkan wajahmu.
jadi baik, jadi baik. Baik. Biar aku yang membersihkannya untukmu. Ayo. Ayo bersihkan mulutmu. Instruktur Miao. Ketika saya melihat Anda pemimpin Anda sangat stabil. Terima kasih, terima kasih. Kami Lanya di tempat kerja. Tidak membuat masalah untuk pemimpin. Tidak, tidak. Itu bagus, itu bagus. Anak-anak, sapa kakak kalian. Gadis. Gadis. Putri-putri. Gadis. Orang gila. Datang sini, datang sini. Jangan takuti anak-anak. Di mana Lanya? Kamu pergi ke dia. Instruktur Miao. Saya juga seorang tentara. Saya di Angkatan Udara. Pilot benar-benar. Kamu tahu, perusahaan kami punya banyak pilot. Mereka semua tentara yang sudah demobilisasi. Lanya tidak pernah memberitahu saya tentang ini. Lihat gadis ini. Kenapa kamu tidak ceritakan situasi di rumah? Serius, laporkan ke atasan. Itu benar. Ayahnya, apa yang kamu katakan ke instruktur? Apa yang kamu lakukan di Angkatan Udara kamu tahu? Bukankah kamu peternak babi Angkatan Udara? Bilang dia pilot sepanjang hari. Tidak malu? Instruktur, datang dan cicipi. Nyonya jangan terlalu sibuk. Cukup makanan. Kamu bahkan tidak tahu apakah kamu terbiasa makan atau tidak. Terbiasa? Ini sayuran liar, terlalu banyak sayuran. Instruktur Miao, ini kebiasaan kami. Untuk kamu lakukan seperti orang Romawi lakukan. Takut membuang ini. Lihat di sini, kamu bisa ambil air. Ayah akan siap sebentar lagi. Gadis. Apa di sini? Lihatlah. Air mendidih. Wangi enak. Saya mau mangkuk besar. Kakak Lina. Kakak Lina, cepat turun. Turun, kakak. Cepat pergi. Putri-putri. Kak Lina, kenapa kamu di sini? Wulan. Aku benar-benar minta maaf. Kak Lina, Wulan, kamu dengarkan aku. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Aku harus percaya. Kamu tidak akan pernah memberitahu Yao Fei Fei tentang anak itu. Tapi ini tidak mudah, kenapa kamu mengundurkan diri? Kak Lina, sebenarnya tidak ada urusan siapa-siapa aku mengundurkan diri. Aku tahu. Kamu juga sangat takut saat itu. Kamu bilang itu padaku. Aku sama sekali tidak marah. Aku sama sekali tidak menyalahkanmu. Dan tolong percayalah padaku. Aku tidak memberitahu siapapun tentang bayi itu. Sungguh aku bisa bersumpah kepada Tuhan. Wulan. Wulan. Apapun alasannya kamu. Kita adalah saudara yang baik, kan? Kenapa kamu tidak memberitahu kami saat kamu mengundurkan diri? Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Baiklah Nona Lina, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu lihat semua orang sibuk di bawah sana. Ayo kita pergi bersama ya. Ayo, ayo. Jika ada yang tidak mau makan daging, aku akan masak sayuran lagi untuk kalian, oke? Biru kecil. Tertawa lagi. Lanya pemimpin. Kak, jangan panggil aku pemimpin. Panggil saja aku Miao Hong. Hong ya? Mama Wu. Apa Hong ya? Instruktur Miao adalah instruktur kami dan pemimpin kami. Salah panggil. Len ya mama. Orang di kota tidak menyebutnya begitu. Orang menyebut petugas Miao. Aku tidak bisa menyebutnya. Tidak apa-apa, panggil saja aku Hong ya. Sangat baik kamu lihat. Hong ya?
Instruktur Miao, berhenti bicara. Nanti aku buat telur orak-arik dengan tomat untukmu dan daging mushu. Wulan kita benar-benar hebat. Yasia Olan tersenyum. Lan yang memimpin keluarga kita Lan ya. Tidak hanya hebat tapi juga baik hati. Kamu lihat juga mengambil seorang ayah. Yalan ya sangat baik hati. Tidak hanya baik hati. Dia itu hebat loh. Dia akan ke Taiwan. Mama Wu. Bisakah Lan ya kamu terbang ke Taiwan? Tergantung apakah kita setuju dengan Hongya. Begitulah. Hongya itu kemampuannya lebih besar. Nyonya jangan bilang begitu. Selama mereka bekerja keras, mungkin saja terbang ke Taiwan. Instruktur nenekku bilang, jika suatu hari kita terbang ke Taiwan, kamu harus membantunya memenuhi satu keinginan. Benar? Nenek-nenek. Nenek, apa yang kamu katakan kamu bilang padaku? Instruktur Miao nenek bilang, ayo ke Taiwan untuk mengirim pesan ke kakek, suruh dia pulang. Tidak masalah. Nenek jangan khawatir, kita pergi ke Taiwan, pasti foto tulau kita. Perlihatkan pada kakek, suruh dia pulang bersamamu, menemukanmu. Suruh dia pulang-pulang. Ya. Kakak aku terbang ke Taiwan. Kita akan bertemu kakek nenek. Senang. Ayah. Kenapa kamu duduk di sini? Kamu tidak marah padaku karena membawa ayah gila kembali kan? Aku tahu beban di rumah berat. Ibu dan kakak tidak dalam kondisi baik. Tapi aku benar-benar merasa kasihan padanya. Selain itu, aku kembali kali ini karena banyak alasan. Kamu tidak bertanya padaku. Anak perempuanku. Berhenti bicara. Apa yang kamu lakukan? Ayah mendukungmu. Terima kasih ayah. Biarkan Jiayin lepas landas. Bagaimana dengan seorang pilot? Medan ini sangat bagus. Cuacanya bagus. Hanya saja anginnya agak kencang dan arahnya tidak stabil. Tidak begitu baik untuk mengemudi. Tunggu sebentar. Menara kontrol. Aku Hao Tian, apakah Xiaoli ada? Xiaoli, bantu aku cek cuaca hari ini. Halo, oke. Jangan repot-repot. Kamu adalah pilot yang hebat di sini. Apa yang aku takutkan? Aku akan mencobanya dulu. Kamu belajar yang rajin. Jangan. Ini adalah pelayaran perdana, Jiayinku, biarkan aku yang melakukannya. Ingat Jiayinku, aku yang memutuskan. Pilotnya tolong. Jiayin, aku datang. Cepat.
Hao Tian, kita terbang ya. Kemana kita terbang? Tidak tahu. Pegang anginnya, pegang. Perhatikan keseimbangannya. Terbang pergi. Ketika kamu terbang, apakah kamu punya perasaan melihat segalanya? Semuanya terlihat lebih kecil di bawah sana ketika aku terbang. Anak laki-laki, jangan pamer lagi padaku. Seberapa tinggi pesawatmu terbang? Instruktur, aku lupa satu hal yang sangat penting. Ada apa? Aku lupa memberitahu Hao Tian aku sudah kembali. Aku sangat sedih. Bagaimana aku bisa melupakan hal seperti itu? Dia tidak berpikir aku tidak akan membayarnya kan? Aku benar-benar bukan tipe orang yang melanggar janji. Tidak ada yang lain. Sekarang kamu pakai ponselku untuk bilang ke dia. Tidak, aku harus pulang juga. Aku akan jelaskan ke dia saat aku kembali. Bagus. Instruktur, apa kamu tahu semuanya tentang anaknya Miss Lina? Dia akan baik-baik saja. Itu hebat. Aku sangat khawatir dia akan dipecat. Untungnya tidak. Ya tapi, kamu melakukan ini dan pergi. Sangat berubah-ubah. Apa kamu pikir ini akan membantu Lina? Bukan, instruktur. Aku sangat sedih. Dan aku ingin kakak Lina bersama anaknya punya kehidupan yang stabil. Aku tidak pernah berpikir untuk pergi. Aku sangat takut mereka semua datang untuk mengantarku. Aku takut mereka akan melihatku saat aku menangis. Jadi tidak bilang ke mereka. Inti pertanyaanku bukan untuk pergi. Tapi, apa gunanya? Fotus. Intinya kamu tidak seharusnya mengakui sebagai ibunya. Kamu tahu kalau hal seperti ini bisa salah. Sangat mungkin kamu dan Lina akan dipecat dari perusahaan. Itu. Apa aku akan bilang ke perusahaan? Anak itu bukan milikku tapi milik kakak Lina. Aku tidak bisa hanya melihatnya dipecat dari perusahaan. Instruktur, aku tidak bisa. Siapa yang menyuruhmu melaporkan Lina? Aku pikir kamu harus. Apa yang harus aku lakukan? Kamu melakukan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya. Kamu tanya aku sekarang apa yang harus kamu lakukan. Bagaimana aku tahu apa yang harus kamu lakukan? Instruktur, terima kasih banyak. Sekali ini aku benar-benar ingin berterima kasih. Aku terlalu modi. Aku hanya memikirkan perasaanku sendiri. Aku hanya memikirkan, Kak Lina jangan sampai dipecat karena anak itu. Kurasa dia terlalu muda. Aku masih merasa tidak bisa mengkhianati temanku. Instruktur, aku lupa bagaimana perasaanmu. Aku lupa apa yang kau harapkan dariku. Lupa dengan cita-citaku. Maaf, instruktur. Sungguh maaf. Oke, jangan nakal. Pertama, kamu tidak perlu minta maaf padaku. Kedua, selama kamu tidak membuat masalah untukku. Aku bilang terima kasih. Aku janji tidak akan merepotkanmu lagi. Benar-benar. Oke, kamu janji. Kalau kamu membuat masalah lagi, aku akan membuka otakmu. Lihat apa isinya. Hei, kamu ngapain? Jalan hati-hati, sekarang angin semakin kencang. Cepat, kamu mikir apa? Perhatikan. Kontrol keseimbangan dan perhatikan sudutnya. Cepat, apa yang terjadi? Era angin berubah. Kencangkan. Apa yang terjadi? Arah angin berubah. Kencangkan, angin sudah berubah. Kontrol keseimbanganmu. Aku lelah mengontrol keseimbangan. Tahan, jangan lepas. Jangan lepas. Cepat. Perhatikan baik-baik. Kita tidak tahu apa. Kak Lina. Jangan sentuh peti mati ini, pura-pura mati. Lari.
Dawei. 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 Kamu di mana? Dawei. Kamu di mana? Dawei, Dawei. Dawei. Dawei, kamu di mana? Dawei. 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 Kamu baik-baik saja, Dawei. Dawei, bangun. Dawei. Dawei, tahan. Dawei. Dawei, kamu baik-baik saja, Dawei. 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 Tahan, Dawei. Tahan, Dawei. Dawei. Dawei, kamu baik-baik saja. Dawei, jangan nakutin aku. Dawei, Hao Tian sama aku. Kamu baik-baik saja, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Ayo, ayo, ayo. Hao Tian bilang ke Jiayin. Kamu bilang aku dengar. Aku cinta dia. Untukku. Jaga dia. Dawei, kamu akan baik-baik saja, kamu tidak akan mati. Dawei. Sobat, jangan nakutin aku. Dawei, Dawei. Dawei. Ayo. Apa yang terjadi dengan adikku? Ada 2 peti mati di sana. Yang kecil itu punyaku. Yang lebih besar itu punya adikku. Berapa umurmu? Ada sebuah peti mati. Aku lahir bersamanya. Halo? Apa? Di mana? Jiayin, Jiayin?
hal sebesar ini. Bahkan tidak tahu. Ketua, gudangnya terlalu besar. Selain itu gudangnya terbuka untuk pramugari. Aku tidak mau dengar penjelasan apapun. Kenapa kamu memberikan banyak alasan? Bagaimana kalau begini? Ajak keluarga Dawei ke maskapai dulu. Oke, akan segera kulakukan. Aku akan segera rapat di markas. Perintahkan yang berikut. Tidak ada yang boleh membocorkan hal ini. Dawei? Kembali. Kamu di mana? Kenapa kamu tidak menemuiku? Aku takut. Aku sudah memaafkanmu. Aku tidak pernah marah padamu lagi. Dawei, kamu tahu aku jadi pramugari karena kamu, agar layak untukmu sebagai pilot. Aku baru saja bilang padanya aku bukan pilot. Aku pembohong. Dia lulus ujian pramugari karena aku pembohong. Itu membuatku bersembunyi sepanjang hari. Kamu selalu menghindariku dan tidak pernah bertemu. Apakah ada yang namanya cinta? Hao Tian. Jangan lari. Hao Tian, Hao Tian. Hao Tian. Dawei? Dawei, Dawei? 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 Dawei, maaf. 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 Semua pramugari, kembali ke rumah masing-masing untuk membereskan urusan rumah. Dawei, kamu akhirnya menjawab telepon. Kamu tahu, aku ada di pesawat hari itu. Seberapa takutnya kamu. Aku sangat merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Tapi kenapa kamu terus menghindariku? Biar aku ceritakan. Di pesawat hari itu, wanita hamil lagi dan kerusakan mekanis lagi, tapi akhirnya mendarat dengan selamat. Aku benar-benar ingin bertemu denganmu, tapi kamu selalu pergi. Tapi aku tidak peduli apakah kamu seorang pilot atau bukan. Aku peduli padamu. Tapi kenapa kamu berbohong padaku? Kenapa kamu menghindariku? Aku memaafkanmu. Hao Tian dan aku berpura-pura berbohong padamu untuk menjengkelkanmu. Aku sangat suka mawar itu.
Aku benar-benar menyukainya. Aku ingin tahu. Mawar yang kamu kirimkan padaku adalah ide kamu, atau ide orang lain? Aku yang melakukannya. Aku selalu ingin bertanya padamu, apakah itu ide kamu untuk mengirim mawar hari itu? Aku tahu itu ide kamu. Ngomong-ngomong, apakah kamu suka Othello dan Desdemona? Suka. Aku juga suka. Tapi aku tidak mengerti. Othello sangat mencintainya. Kenapa dia salah paham padanya? Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu salah paham. Aku mencintaimu, kita ingin bersama. Aku tidak ingin tragedi, oke. Kamu janji padaku. Kamu bicara Jiayin, kamu dengarkan aku, kamu janji padaku. Kamu dengarkan aku. Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu ingin membuat pesawat? Aku pikir kamu juga pandai dalam penanganan darat. Aku terbang pulang setiap hari. Kami masak bersama. Bahagianya. Jangan jadi pesawat lagi. Aku ingin kamu selalu bersamaku, oke? Kamu janji padaku, maaf, kamu janji padaku. Maaf. Aku adalah Hao Tian. Aku teman Dawei. Dawei. Kamu kembali. Dawei, kamu akhirnya kembali. Dawei. Maaf banget. Maaf Dawei, dia udah meninggal. Kamu bohong sama aku. Kamu itu Dawei. Aku. Enggak, aku bukan Dawei, aku temennya Dawei. Maaf. Kenapa bohong sama aku? Kamu bohong sama aku. Jiayin, kamu balik. Jiayin. Dawei. Kamu di mana? Cepetan balik. Dawei. Jiayin. Dawei. Jiayin, buka aku. Dawei, Jiayin, jangan lakuin itu Dawei. Lepasin aku. Jiayin, lepasin aku. Dawei. Jiayin, cepetan balik. Dawei. Jiayin. Dawei. Jiayin. Dawei. Jiayin. Lepas. Kamu lepasin aku. Dawei. Jiayin, kamu balik. Dawei. Kamu lepasin aku. Dawei, Jiayin. Lepasin aku dan cepetan naik. Jiayin. Dawei. Jiayin. Dawei. Jiayin, jangan seperti ini, oke? Jiayin, lihat aku. Aku Wulan. Wulan, Jiayin, jangan lakukan ini, oke?
Kita tidak bisa meninggalkanmu. Kita tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak akan pernah melihatnya lagi, Wulan. Dawei, kita sedih dia telah pergi. Aku hanya ingin Dawei. Aku hanya ingin melihatnya setiap hari, Jiayin. Kamu tidak ingin Jiayin seperti ini. Jiayin, jangan lakukan ini. Menyalahkanmu. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Kamu membunuhnya. Itu kamu. Kamu seorang pembunuh. Itu kamu yang membunuh Dawei. Pembunuh. Pembunuh. Itu kesalahanku. Itu semua kesalahanku, itu semua ide burukku. Maaf, itu semua kesalahanmu. Itu semua kesalahanku, itu semua ide burukku. Maaf. Jiayin. Menyalahkanmu. Dawei lari. Jiayin juga sudah pergi. Dia pergi karena Dawei terkena dampak mental. Setiap kali dia melihat pilot, dia akan mengejar dan berteriak Dawei. Masalah ini memiliki dampak besar. Pemimpin perusahaan memutuskan untuk mengizinkannya pulang dan beristirahat. Aku merasa tidak enak. Aku ingin berteriak keras. Merasakan semuanya. Seperti itu semua kesalahanku. Jika aku tidak kembali ke Tulou, mungkin ini tidak akan terjadi. Mungkin. Hal-hal sering terjadi pada saat ini. Aku benar-benar tidak berani menghadapi Hao Tian Jiayin. Kehidupan berwarna di depanku kehilangan warnanya dalam sekejap. Berubah menjadi hitam putih, berat dan sedih. Jika masih ada secercah cahaya dalam hidup. Dengan bantuan instruktur Miao, aku kembali ke barisan pramugari lagi. Wulan, selamat datang kembali. Instruktur, terima kasih. Terima kasih semuanya. Wulan, kuharap kau tidak pernah kehilangan seragam ini lagi. Instruktur, jangan khawatir. Aku tidak akan kehilangannya lagi. Jangan lupa untuk mengambil foto. Wulan, ayo. Ayo. Ini adalah kejadian yang sangat buruk. Perburuan yang begitu terang-terangan. Kita perlu mencari cara. Apa kau ingin menangani pilot-pilot yang pergi dan pindah kapal ini? Sulit untuk digunakan. Ini kuat. Ini akan memberikan tekanan pada orang yang merekrut orang. Dan kita menjadi kekuatan reaksi. Tapi jika tidak ditangani, maka kejadian buruk yang terang-terangan ini tidak akan berakhir. Aku ingin memberitahu administrasi penerbangan nasional. Aku ingin menuntut mereka. Perilaku Amo yang tidak tahu malu. Kakak senior. Aku mencari kamu. Aku dalam masalah kali ini, kamu harus membantuku. Kamu melihatku tumbuh. Jisheng. Seharusnya 40 tahun ini. Apa? Mereka bilang 40 tidak bingung. Lihat dirimu sendiri. Apa yang terjadi lagi? Kamu bicara dengan dewan direksi perusahaan. Aku benar-benar tidak merekrut orang. Aku tidak melakukan apapun yang mengecewakan perusahaan. Kamu melakukannya atau tidak? Kamu yang paling tahu. Kak, bisakah kamu membantuku? Aku tidak bisa membantumu. Hanya ada satu orang yang bisa membantumu. Itu adalah dirimu sendiri. Bagaimana dengan Jiayin? Halo, instruktur. Bagaimana dengan Jiayin? Dia baik-baik saja. Dia butuh istirahat. Ketika hal seperti ini terjadi,
Kami biasanya hanya bisa memberitahu orang tuanya. Jadi Jain harus meminta ayahnya untuk mengambilnya kembali. Tidak apa-apa, mari kita lihat bagaimana keadaannya. Kasihan Jain dan Dawei. Ya, tapi orang yang kuat tidak butuh simpati. Mereka butuh pengertian dan dukungan. Bisa kamu lihat kantor saya? Kamu baik-baik saja. Jangan khawatir. Kamu gugup. Yang tidak apa-apa untuk pergi. Silakan masuk. Tidak apa-apa, silakan duduk. Duduk, silakan duduk. Tidak masalah, tidak masalah. Oke. Yang ada sesuatu yang ingin saya tanyakan padamu. Yaitu, kamu tahu situasinya. Sekarang penerbangan perdana kami ke Taiwan sudah dekat. Tapi pramugari yang lulus tes, orangnya tidak cukup. Kamu juga sudah melihat keadaan Jain. Dia tidak bisa terbang. Yaitu, saya ingin kamu berjuang untuk pekerjaan penilaian penerbangan perdana. Bolehkah saya? Saya tidak punya kepercayaan diri, jangan khawatir. Jangan takut, Yang. Kamu baik-baik saja, kamu hebat. Benar yang saya pikir, ada dua pilihan untuk kamu lakukan. Jika kamu seorang pejuang, pergi berperang. Tapi, kamu lari sebelum pergi berperang. Kamu menjadi seorang pembelot. Masih lakukan. Berani menuju medan perang. Pahlawan yang melawan musuh mereka. Kamu belum berada di medan perang. Kamu memilih untuk lari. Maka kamu mungkin lebih buruk dari seorang pembelot. Tapi bagaimanapun, kamu menuju medan perang. Bahkan jika kamu mati dalam pertempuran, kamu juga seorang pahlawan. Mana yang akan kamu pilih, yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Bagus, aku siap. Aku siap. Percayalah padaku, bahkan di akhir aku tetap hanya seorang pengganti. Aku juga tidak akan menyesal. Bagus. Sangat bagus. Yang kamu hebat. Ayo, ayo. Hao Lao, tolong datang ke perusahaan untuk melihat kali ini. Ngomong-ngomong, bagaimana hasil Hao Tian dalam ujian pilot? Awalnya aku hanya mengenalnya. Aku di sini untuk mendaftar ujian penerbangan. Tidak disangka dia mendaftar ujian pilot di belakangku. Menyembunyikannya dariku selama bertahun-tahun. Aku rindu anak ini. Karena dia mengagumi ayahnya. Ingin menjadi pilot sejati. Jadi, aku tidak tegas menghentikannya. Nilai Hao Tian adalah pilot pertama di kelas. Hasil yang sangat baik di semua mata pelajaran. Tapi aku tidak menyangka. Dosa. Betapa besar dosanya. Bagaimana bisa kamu membuat kesalahan yang begitu serius? Ketua. Ini karena aku tidak dididik dengan baik. Mr. Hao, tolong jangan menyalahkan diri sendiri. Juga beberapa kesalahan manajemen kami. Mereka membuat pesawat mereka sendiri. Bukan hanya sehari dua hari. Tapi kami mengabaikan manajemen gudang pesawat. Menyebabkan konsekuensi yang begitu serius. Kami juga perlu bertanggung jawab. Semua kesalahan mereka karena tidak teratur dan tidak disiplin. Untuk pelanggaran Dawei pertama. Tapi, aku pikir kami juga punya tanggung jawab untuk mengelola. Jadi kami sudah menghubungi keluarga almarhum. Berkomunikasi dengan baik. Perusahaan kami menanggung semua kompensasi ekonomi. Perusahaan memutuskan kamu untuk tetap tinggal. Pergi ke kelas pramugari. Apa? Aku, pramugari. Aku pilot, aku kapten. Lebih baik kamu pecat aku. Kamu merasa lucu.
aku. Saudaraku masih menjalani cuci darah. Jadi gaji bulan ini aku kirim ke rumah. Untuk uangmu, aku pasti akan membayarmu kembali. Jangan khawatir. Tahan. Aku tidak bisa meminta uangmu. Aku tidak miskin sampai mati. Aku tidak mau. Hao Tian, aku kembali kali ini. Aku pikir kamu sudah menjadi orang lain. Kamu sudah berubah. Berubah. Ya. Dari pilot menjadi pramugari. Lucu bukan? Hao Tian, Hao Tian. Hao Tian, kamu dengarkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu dulu orang yang dinamis, selalu hangat dan cerah. Tapi sekarang, kamu menjadi orang lain, egois, acuh tak acuh, dekaden. Dari kepulanganku sampai sekarang, kamu tidak pernah tertawa. Tertawa. Senyum seperti itu. Cukup profesional. Cukup imut. Kamu puas. Kamu benar-benar salah paham padaku, Hao Tian. Dawei dia sudah pergi. Kamu sedih, aku lebih sedih dari kamu. Tapi kita semua harus menghadapi kenyataan. Kita semua mencoba untuk keluar. Keluar. Bagaimana cara keluar? Jika temanmu jatuh hidup di depanmu, dan saat kamu tidak bisa membantu, bisakah kamu melupakan? Hao Tian, aku mengerti rasa sakitmu. Kamu tidak mengerti. Apa yang kamu mengerti? Apakah kamu pikir Jiayin benar-benar melupakan? Dia bertingkah seperti ini untuk membuat kalian bahagia. Kalian hanya berpura-pura menghiburnya. Dia menyimpan rasa sakit di hatinya, tidak membiarkanmu melihat. Apakah kamu pikir dia benar-benar nyaman? Apakah kamu membantunya? Kamu menyakitinya. Aku juga. Aku tidak butuh kamu menghiburku. Aku tidak butuh. Hao Tian, aku benar-benar ingin berjalan keluar bersamamu. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, jangan bicara padaku lagi. Kakak Niu, apa yang terjadi dengan kakakku hari ini? Apa yang begitu menyedihkan? Aku punya seorang kolega. Dia meninggal. Itu normal. Bagaimana kamu bisa tidak basah sepatumu jika sering berjalan di tepi sungai? Tapi, ketika aku menjadi pramugari, aku hanya merasa pekerjaan pramugari sangat terhormat, mulia dan cantik. Gaji tinggi, yang penting dihormati. Orang kaya seperti apa yang bisa kamu dapatkan? Tapi aku tidak berpikir mengancam nyawa. Kakak Niu, aku takut. Sangat takut. Apa itu kesopanan seorang wanita? Kesopanan seorang wanita ada di tubuh pria. Hanya wanita bodoh yang bekerja. Ketika seorang wanita bijak masih muda dan cantik, menikahi pria emas, sebuah hidup penuh martabat. Gaji, pria adalah bankmu. Aku masih hidup dan bisa memanjakanmu. Ini adalah kehidupan yang seharusnya dimiliki wanita sepertimu. Tapi aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Aku belum pernah bertemu pria kaya. Itu takdirmu. Liu Yan baru saja menikah 2 hari lalu. Kau tahu, suaminya adalah raja berlian sejati.
Ada rumah mewah di Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Hong Kong. Miliarder muda Singapura itu tampan. Hidup Liu Yan ini benar-benar baik. Pesta di tempatku kemarin. Ada lebih dari 100 mobil terkenal. Beberapa bahkan aku tidak tahu. Mercedes-Benz, BMW, Rolls-Royce. Tidak terlihat sama sekali. Hanya Lamborghini, Ferrari, Porsche. Tapi Fei Fei berkata jujur. Kecantikan Liu Yan itu benar-benar tidak bisa dibandingkan denganmu. Investigasi kami tentang orang yang menghasut insiden pindah kerja telah selesai. Kami mewawancarai sejumlah besar personel penerbangan. Mendapat informasi rinci. Menguasai banyak detail. Dengan banyak saksi dan bukti fisik. Penyebab insiden pindah kerja ini. Domba hitam perusahaan kami. Mengumumkan standar gaji dan bonus kami. Bagaimana dengan insiden ini? Perusahaan kami kehilangan 8 pilot, 10 kru darat, 2 mekanik dan 10 teknisi. Tapi untungnya, pramugari kami. Tapi tidak ada pramugari yang pindah. Ini patut dipuji. Presiden Lu, apakah Anda ingin tahu siapa orang yang mengkhianati kepentingan perusahaan? Ingin tahu. Chen Jisheng dari Brigade Terbang. Chen Jisheng. Benar. Aku benar-benar tahu orang tahu wajahnya, tapi tidak tahu hatinya. Tahu orang tahu wajah, tapi tidak tahu hati. Perusahaanmu benar-benar menyeberangi sungai, dan merobohkan jembatan padaku. Sekarang begini wajahnya. Aku merekrut orang untukmu. Kalian membuangku seperti sampah. Apakah ada di antara kalian yang melakukan ini? Saya bilang saya ingin bertemu dengan Tuan Sue. Suruh Tuan Su keluar. Bagaimana dengan Kapten Chen? Tuan Sue tenang dan datang ke kantor saya. Tuan Sue, akhirnya Anda muncul. Dari mana Anda mempekerjakan wakil presiden? Sangat tidak tahu. Saya sangat marah. Dia keterlaluan. Berikan instruktur Chen segelas air es untuk menenangkannya. Saya tidak perlu tenang. Saya tenang. Saya sangat tenang. Lihat itu kondisinya. Anda bisa lihat. Mari kita lihat bagaimana menyelesaikannya. Oke, mari kita urusi kondisi Anda. Instruktur Chen, Anda tidak bisa datang ke perusahaan kami. Saya sudah menjelaskan ini kepada Anda. Egret telah mengajukan ke administrasi penerbangan sipil. Keluhan yang tidak tepat. Nama Anda termasuk. Jika perusahaan kami menerima Anda, itu sama dengan kami mengakui perusahaan kami karena kerjasama Anda, sambil menggali bakat dan fakta persaingan tidak adil. Jadi ini saya mengerti. Saya tidak perlu bekerja di perusahaan Anda. Saya bisa mengakhiri karir terbang saya. Tapi Anda harus mengerti. Saya Antuk and Dan, Anda bertanggung jawab kepada saya. Egret memecat saya. Memecat saya karena melanggar peraturan. Apakah Anda mengerti apa artinya? Mengerti saya tidak punya apa-apa. Perumahan saya, tagihan medis saya. Dana pensiun saya. Saya hanya memiliki yang diwajibkan negara. Ratusan dolar itu dalam dana pensiun. Bagaimana Anda membiarkan saya hidup? Apa yang saya makan dan tinggal? Bagaimana Anda menghabiskannya? Konsumsi apa yang saya bicarakan? Saya tidak punya apa-apa. Mari kita terus melihat kondisi Anda. Lihat. Pasal kedua Anda. Lihat. Artikel kedua ini. Kamu mau kasih aku rumah. Minimal 300 meter persegi di pusat kota. Tentu saja hak milik 70 tahun itu baru. Aku nggak bisa tinggal di rumah bekas. Aku kasih tahu ya. Aku nggak kenal orang sial yang tinggal di tempat sial. Lagi pula, kamu harus bayar aku biaya hak milik 70 tahun itu. Bebaskan aku dari kekhawatiran. Instruktur Chen. Menurut harga hari ini. Pusat kota harganya 30.000 yuan per meter persegi kan? Itu 9 juta. Artinya kamu gali hautian di sini. Gaji 5 tahun saja. Artikel ketiga ini. Beri kamu perawatan bulanan di masa depan. Mari kita sederhanakan. 500.000 setahun. Aku 40 tahun. Aku hidup sampai 80 tahun dan aku puas. 80 tahun. Kamu masih punya 40 tahun. Ya. Itu 20 juta. Itu bukan apa-apa buat perusahaanmu kan? Aku pekerjakan seseorang untuk perusahaanmu. Apa ini? Aku bilang kamu berhati serigala. Wakil presidenmu. Terlihat seperti babi mati tak takut air mendidih. Aku kira kamu pria muda tampan. Direktur baru. Bisakah kamu cepat-cepat? Kamu. Kenapa kamu geleng-geleng kepala? Maaf Tuan Chen Jisheng. Kami tidak bisa memenuhi semua syaratmu.
Tuan Sue. Syarat-syarat ini, tentu saja, syarat-syarat ini semua ada di pikiranku sendiri. Angan-angan. Aku bisa turunkan syaratnya. Kita bisa diskusi bagaimana melakukannya kan? Nggak ada yang bisa didiskusikan sia-sia. Kami tidak bisa setuju dengan syarat apapun. Perusahaan kami tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Sue, kita tidak bisa melakukan ini. Lihat, aku memang berkontribusi ke perusahaanmu. Antar tamu keluar. Kamu main preman ya? Kalian anak nakal. Apa itu perusahaan amo kamu? Aku punya uang. Apa salahnya aku minum? Aku kasih kamu uang. Minum terlalu banyak. Jangan bikin masalah di sini. Aku tidak sopan padamu kalau aku kaya. Aku cuma mau minum. Kasih kamu uang buat minum. Apa yang terjadi? Berhenti minum, berhenti minum. Cepat pergi. Ini bukan minumanmu. Aku kasih tahu. Aku kaya, jangan bikin masalah di sini. Aku bisa beli tokonya buat kamu. Mengendarai mobil dibandingkan mengendarai pesawat. Hao Tian kembali. Kakekmu menunggumu. Kakek. Mari ngobrol. Oh, Kamu pikir aku akan kasih kamu banyak omongan lagi ya? tidak, katakan padaku. Aku kasih tahu karena aku masih bisa bicara. Kalau suatu hari sudah tidak ada yang akan bicara padamu lagi. Kakek, aku tidak bermaksud begitu. Tidak bermaksud begitu. Baru masuk pintu teriak oh. Apa maksudnya? Terburu-buru ya. Kamu pikir aku tidak mengerti? Apa maksudmu? Kakek, maaf, aku salah. Aku terkena bencana besar. Menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Aku sendiri tidak menyadarinya. Aku bebas dan tidak disiplin. Aku berantakan dan tidak disiplin. Aku orang yang tidak punya tujuan dan tidak punya motivasi diri. Aku brengsek. Kamu brengsek kamu. Kau mendukung. Jangan hentikan aku, Tuan Hao jangan marah. Jangan hentikan aku. Kau yang membuatnya seperti ini. Dasar kau. Apa kau masih anak kecil? Tuan Hao masih anak kecil. Jangan tarik aku. Kakek. Kakek, kau pukul. Kau membuatku marah. Ayahmu sudah berjasa sejak usia 20-an. Hao, jangan pukul aku, kenapa kau begitu tidak berguna?
Kau Hao Lao jangan marah Hao Lao. Tuan Hao jangan marah. Apa kau marah padaku? Kakek, apa kau baik-baik saja? Aku benar-benar tahu aku salah. Kau lihat kau memukulnya tadi. Tapi jangan dipikirkan. Kalau kau marah, lalu apa yang harus kulakukan? Tersenyum itu ajaib. Kabin menjadi hangat karena senyumanmu. Penumpang merasa nyaman karena senyumanmu, dan aku tertarik pada senyuman malaikat ini. Saudari aku kembali. Wajah yang tersenyum seperti bunga di masa depan dekat. Aku akan menjadi salah satu dari mereka. Tian-Tian menunggumu. Aku ingin kau melihat senyuman besar saudariku. Oke, berjalan melewati dinding senyuman. Berapa banyak hal yang tidak memuaskan akan meleleh. Aku tidak mengerti mengapa kakek Hao Tian melakukan itu sebelumnya. Aku mendengar cerita keluarga Hao Tian yang diceritakan Paman Li. Aku mengerti kakek. Penyakit hati membutuhkan obat hati. Orang yang perlu mengikat bel untuk melepaskan bel. Karena simpul hati kakek disebabkan oleh seragam pramugari ini. Maka biarkan aku sang pramugari menyelesaikannya. Aku mencintai Hao Tian selama ada cinta. Percaya bahwa semuanya akan terwujud. Kakek, cuaca hari ini sangat bagus. Bagaimana kalau aku ajak kakek keluar untuk menghirup udara segar? Oke. Ayo. Kami berlayar. Ayo pergi. Nyaman banget. Cewek. Di mana rumahmu? Rumahku di Tulou. Ya. Aku pernah ke Tulou. Itu indah banget. Benar-benar kakek. Tahukah kamu, saat aku masih muda, keinginan terbesarku hanya berharap ada pesawat bisa melintasi langit Tulou kita. Ya. Hal favoritku hanya melihat langit biru di bawah atap. Mendengar ayahku bercerita tentang masa lalunya di angkatan udara. Sekarang aku menjadi pramugari. Aku terbang setiap hari. Tahukah kamu, itu benar-benar sebuah kesenangan. Ya. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di maskapai kami. Halo pramugari, halo. Kakek, lain kali kita main lagi. Aku akan bawa kamu ke sini juga. Sangat bagus. Aku akan senang kalau kamu sering-sering mengajakku keluar. Kakek, ketika aku di Tulou aku selalu ingin keluar. Tapi sekarang sudah keluar, tapi mulai merindukan hari-hari indah dan sederhana di Tulou. Masyarakat ini benar-benar terlalu rumit. Terkadang aku tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Seperti aku tidak bisa menghadapi kakek. Kakek, tahukah kamu? Meskipun Hao Tian tidak mengatakan apa-apa, tapi aku tahu dia mencintai kakek. Dia diam-diam ingin menjadi pilot, tapi itu mimpinya.
Dia tidak ingin membuatmu khawatir. Dia tidak ingin membebanimu secara psikologis. Dia berbohong padamu, aku tahu. Tapi itu karena cintanya padamu. Kakek, saat aku pertama kali melihatmu, aku tahu kakek pasti seorang kakek yang kesepian. Kamu tidak ingin Hao Tian menjadi pilot. Itu karena cintamu padanya, kan? Maksudmu, Hao Tian benar untuk menjadi pilot di belakangku. Aku ingin menghentikan cita-citanya, itu salah. Lalu katakan padaku, apakah dia bahagia sekarang? Dia sangat bersemangat setiap kali terbang. Menanganinya dengan sangat serius. Ketika dia menyentuh pesawat, setiap sel dalam tubuhnya berada dalam keadaan bersemangat. Kakek, kamu tahu, itu adalah bentuk cinta. Itu kebiasaan yang dia warisi dari ayahnya. Kakek, aku tahu. Kamu adalah orang yang paling mencintai Hao Tian di dunia ini. Kakek, kamu juga berharap dia setiap hari hidup bahagia. Tapi cara untuk membuatnya paling bahagia, biarkan dia melakukan apa yang dia suka lakukan. Kakek, mari kita lupakan masa lalu yang berat. Lepaskan. Kali ini, mari kita biarkan Hao Tian menjadi dirinya yang sebenarnya. Oke. Kakek, selamat datang di pramugari Wulan. Penerbangan Boeing 737 yang dipiloti oleh Hao Tian. Ketika kamu duduk di cucu kesayanganmu sambil menerbangkan pesawat, perasaan itu akan membanggakan. Terima kasih. Selamat datang Hao Tian, silakan duduk. Tidak. Lebih baik berdiri. Yakin? Jika kamu ingin berdiri, kamu bisa berdiri. Benar? 3 hari tidak bertemu seharusnya kagum. Lebih mudah bergaul. Apakah kamu lelah berdiri? Tidak lelah. Tidak apa-apa berdiri. Bagaimana pangkilan pertama kami sebagai pramugari? Adalah latihan berdiri. Berdiri. Kamu sudah familiar dengan lingkungan di sini. Aku tidak perlu memperkenalkanmu lagi. Tapi instruktur Miao, saya punya pertanyaan. Apa yang kamu katakan? Saya. Bilang berhenti bicara. Kamu tidak ingin saya tinggal di sini, kan? Kamu tinggal di sini. Kamu berpikir indah. Kamu masih tinggal di asrama pilot. Tapi setiap pagi jam 7, kamu datang ke sini untuk melapor. Olahraga pagi, biasanya kami tidak menerbangkan pramugari. Olahraga pagi akan dimulai jam 7, lalu pergi ke kantin untuk makan. Setelah itu untuk latihan. Apakah itu baik? Bagus. Kamu sepertinya tidak sukarelakan. Jika kamu bilang tidak sukarela, kamu tidak perlu menderita. Apakah kamu Kapten Liu memaksa kamu datang ke departemen pramugari kami? Tidak. Saya sukarela. Kamu yakin? Oke. Asalkan kamu sukarela. Kamu tahu, jika kamu dilatih sebagai pramugari yang berkualitas, kamu akan menemani karir ini beberapa tahun. Mungkin juga bersamamu selama 10 tahun. Bahkan mungkin bersamamu seumur hidup. Kamu harus memikirkannya. Saya memikirkannya. Ikuti saya. Kelas hari ini, saya akan menggantikan. Saya tahu pelatihan khususmu kali ini untuk pelayaran perdana ke Taiwan. Penataan khusus. Jadi saya harap semua orang bisa serius. Terutama mereka biasanya sombong dan malas teman sekelas. Saya pikir saya tidak akan pernah sopan hari ini. Semua orang tahu, kami terbang industri. Tidak ada jenis kelamin. Jadi apa? Ada juga banyak internasional, pramugara yang sangat baik. Dia telah meninggalkan jejak yang indah dalam sejarah penerbangan, karena pramugara itu ada di pesawat. Untuk risiko keamanan, memiliki misi khususnya. Kami juga memiliki seorang pramugara di kelas kami hari ini.
Mari kita sambut Hao Tian bersama-sama ya. Hao Tian silakan keluar. Berdiri di barisan pertama. Perhatikan di mana tanganmu diletakkan. Semangat. Angkat kepalamu. Rahang bawah. Senyum. Senyum. Oke, saya akan memperbaikinya di kelas berikutnya. Merepotkanmu. Ke gerbong makan. Kembali. Kenapa kamu tidak bisa berjalan? Inilah seperti apa pelatihan pilot itu, membuatmu berjalan seperti ini. Angkat kepalamu. Rahang bawah. Bagus untuk menahan napas. Bergerak maju dengan sikap yang paling sopan. Berbalik. Dia tidak berjalan dengan baik, kan? Wulan, silakan demonstrasikan. Adalah instruktur. Senyum-senyum. Senyum. Jangan bergerak. Tidak ada bantuan. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana pergi sendiri dan membantu orang lain. Wulan, apa yang terjadi dengan sepatumu? Lapor instruktur. Sepatuku rusak. Sebagai pramugara yang berkualitas, bagaimana kamu merawat penumpang ketika sepatu rusak? Baiklah, kamu tidak perlu mengikuti kelas ini. Berdiri di samping, telanjang kaki. Adalah instruktur. Hao Tian, teman sekelas yang teman sekelas. Silakan demonstrasikan aksi mengantarkan makanan. Baik, instruktur. Rem. Berhenti. Kembali dan ulangi. Cepat. Katakan padaku, apa yang salah dilakukan Hao Tian tadi, Wulan? Dia tidak menginjak rem. Yang baru saja menginjak. Jika kamu menginjak yang kamu tidak perlu menginjaknya, kan? Semua orang melakukan ini selama latihan. Tahu. Kamu tidak punya kesadaran untuk menginjak rem. Jika kamu tidak menginjak rem, apa kamu tahu akibatnya? Apa kamu tahu apa yang terjadi jika pesawat mengalami turbulensi? Pesawat mengalami turbulensi dan tidak menginjak rem. Kamu yang menerbangkan pesawat, kan? Tapi kamu perlu tahu, kamu sekarang bukan pilot. Kamu sekarang adalah pramugari. Pramugari, ingat saja setiap tindakan dari layananmu. Karena setiap tindakan berkaitan dengan keselamatan. Baik, ulangi lagi. Layanan pengiriman makanan yang baik. Saya adalah tamu. Nyonya, ini makanan Anda. Jempol-jempol. Bisakah kamu meletakkan jempolmu di sini? Di apa? Masih salah. Ayo. Apakah itu begitu konyol? Saya minta maaf karena kehilangan kesabaran tadi. Saya harap kamu. Saya minta maaf karena bercanda tadi. Maaf? Maaf. Teman sekelas Hao Tian. Tangan kanan. Nampan. Jempol di sisi nampan. Tangan kiri di nampan. Pegang bagian tengah nampan dengan tangan kiri menghadap ke depan. Pegang bagian bawah nampan dengan tangan kanan menghadap ke belakang. Tapi hari ini saya terbalik. Apa? Saya terbalik. Terbalik, kamu berbalik. Belum sampai. Tapi jempolmu sudah ada di kotak makan siang. Apa tindakan ini? Maaf. Apa sebegitu konyolnya?
Kamu pikir jadi pramugari itu mudah? Ayo. Makananmu. Aku duduk di sini. Apa kamu tidak mau membungkuk? Pria sebesar ini. Kabinnya sangat sempit. Berdiri seperti ini. Berdiri kamu bungkuk-bungkuk. Kemana perginya pantat? Bagaimana dengan tamu di belakang? Ayo ke Wulan sebagai demonstrasi. Ya. Nona mengundangmu makan malam. Maaf. Nona makananmu. Nona makananmu. Oke, berhenti tertawa di kelas ini. Tetap tertawa saja. Tidak lagi. Jangan tertawa. Tidak lagi. Semuanya berdiri di sini dengan piring. Biarkan aku membuat semua gerakan standar dan ulangi lagi. Tolong. Hati-hati jangan menggerakkan piring. Lebih baik tidak menggerakkan piring. 1-2 berputar. Lebih ringan, lebih ringan. Bagus, lanjutkan. Lihat ke atas. Punggung lurus. Berdiri tegak. Lina, tunjukkan aku instruktur yang baik. Tetap tersenyum. Tetap tersenyum untuk tersenyum. Senyum. Apa yang salah denganmu? Berlatih begitu banyak. Tuan Muda Hao tidak tahan lagi. Kamu pikir pramugari itu permainan anak-anak? Aku beritahu kamu, Hao Tian. Kamu adalah murid terburuk yang pernah aku miliki. Tidak bisa menyelesaikan pelatihan dasar. Itu mengejutkan aku bahwa... Ulangi lagi. Tidak. Aku kasih tahu. Aku nggak ada waktu buat main-main sama kamu. Oke, murid-murid berbaris. Semuanya berbaris dalam 2 baris. Setengah langkah mundur. Aku sangat tidak puas dengan latihan hari ini. Aku di sini hari ini sebagai pengganti. Aku mau pulang. Mungkin aku harus latihan sendiri sama kalian. Untuk penampilan kalian hari ini, kalian sudah benar-benar lupa bagaimana menjadi pramugari yang berkualitas. Kalau ada yang masih malas seperti ini di masa depan, aku akan laporkan ke manajemen perusahaan, dan beberapa orang akan dipecat. Berhenti bekerja di posisi pramugari. Selain itu, Lina, kasih tahu Yao Feifei, kalau dia bolos sekali lagi, jangan datang ke kelas lagi. Saya mengerti, instruktur. Selain itu, Wulan, kalau sepatumu belum siap lain kali, jangan datang ke kelas lagi, mengerti? Mengerti, instruktur. Hao Tian, penampilanmu hari ini sangat buruk. Jangan sampai aku lihat kamu seperti ini lagi. Kalau masih seperti ini, aku akan rekomendasikan manajemen perusahaan untuk menghukummu. Oke, murid-murid. Itu saja untuk kelas hari ini. Setelah kelas, ayo semuanya taruh piring kalian di meja itu. Cepetan. Ayo sayang, ayo. Ayo duduk. Aku tunjukin sesuatu yang bagus. Ini banyak suplemen yang aku beli khusus buat kalian. Berapa harganya? Gaji sebulan. Ini merek terkenal, coba lihat. Ini untuk gula darah rendah. Ini untuk tekanan darah rendah. Iya, masih banyak lagi. Kulitmu bisa kiki setelah makan ini. Itu dan itu dan ini. Ini untuk mencegah penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular. Semuanya baik-baik saja. Dan aku bertanya padamu. Apa kamu mencintaiku? Seperti aku mencintaimu. Terakhir kali kita di sini, kau bilang kau suka di sini. Aku baru saja membelinya. Untukmu. Aku khawatir kau bosan di rumah. Datanglah saat kau punya waktu. Lihatlah. Berikan, ini adalah karir yang kau suka. Ini adalah kebahagiaan terbesarku. Hanya karena kata-kataku. Kata yang biasa saja.
Kau membeli bar ini dan memberikannya padaku. Aku ingat hanya saat aku masih sangat muda. Ibuku akan peduli padaku seperti ini. Merawatku, memikirkan segalanya untukku. Tapi sekarang dia sudah tiada. Pergi selamanya. Aku sudah lama tidak merasakan ini. Meskipun bar ini kecil, tapi mencakup banyak hal. Aku tahu. Apa kau pikir aku bersamamu karena uang? Tidak. Selama kau bahagia, aku pikir itu layak. Aku hanya berpikir, kita memiliki waktu yang baik bersama. Aku akui aku mencintai uang. Apa kau punya sesuatu untuk dikatakan? Uang bukan segalanya. Tapi tanpa uang itu benar-benar tidak mungkin. Aku hanya ingin uang mengubah status quo-ku. Hidupku, apakah aku salah melakukan ini? Bagaimana dengan seorang wanita? Yang aku butuhkan hanyalah tempat bergantung. Untuk apa seluruh hidup ini? Dulu aku ingin menjadi kaya. Itu agar orang tuaku hidup dengan baik. Tapi sekarang berbeda. Aku ingin sebuah rumah. Memiliki pelabuhan yang bisa kau andalkan. Aku butuh adalah suami yang mencintai dan menyayangiku. Orang-orang seperti ini apa yang kurang dan apa yang mereka inginkan. Yang aku butuhkan sekarang hanyalah kamu. Jangan khawatir. Aku akan mencintaimu. Fei Fei, jangan bilang apa-apa. Mari bersulang untuk Bos Yao. Bersulang. Bersulang. Terima kasih Tuhan karena mempertemukan kita. Terima kasih. Memberi kita kesempatan untuk saling mengenal. Terima kasih padaku. Membuatku jatuh cinta padamu. Bersulang. Kakak Fei Fei, katakan saja padaku. Siapa yang mengirimnya? Katakan padaku Kakak Fei Fei, bolehkah aku mencobanya? Terlalu cantik. Aku datang. Kakak Nana, ada apa? Fei Fei. Yao Fei Fei. Instruktur meminta saya untuk memberitahumu. Jika kamu absen lagi, perjalanan perdana ke Taiwan akan dibatalkan. Berjuanglah untuk orang yang kamu cintai. Tidak masalah untuk dibatalkan. Siswa-siswa, katakan padaku sekarang. Saat pendaratan darurat, beberapa kata untuk mengingatkan penumpang. Kalimat pertama adalah Wulan. Lepaskan gigi palsu perhiasan alat bantu dengar. Masukkan ke dalam saku. Yang mana? Serahkan sepatu hak tinggi kepada pramugari. Ketiga, Hao Tian. Evakuasi pesawat dengan tertib mengikuti instruksi pramugari. Baiklah, semuanya duduk. Gunakan kecepatan tercepat. Semua posisi untuk pendaratan darurat. Parafrase dan buat. Tangan disilangkan. Hao Tian kabur. Kita tidak bisa mengikuti tim. Apa yang salah denganmu? Ayo, apa yang salah denganmu? Karena kamu sudah membuat keputusan sendiri, kamu harus tetap berpegang teguh. Kamu tidak ingin instruktur Miao meremehkanmu. Kamu lihat semua orang bekerja keras. Latihan di pantai hari ini. Melihat wajahnya yang gelisah benar-benar membuatku khawatir. Karena identitasnya sudah berubah. Bukan pilot lagi, melainkan melayani bersama kami. Itu pramugara. Stres mentalnya sudah cukup. Sekarang harus disiksa secara fisik. Tinggi sekali. Di lorong sempit. Membungkuk 90 derajat bersama kami. Melayani dengan teh dan air sambil tersenyum. Sudah cukup sulit baginya. Kakak mengenalnya. Dia anak besar dengan banyak kebanggaan dan kesepian. Begitu banyak tekanan bersamaan. Aku tidak tahu apakah dia bisa menahannya. Aku benar-benar ingin berbagi dengannya. Apapun yang terjadi, dia harus menghadapi penerbangan pertama. Ini airmu. Untukmu. Bisakah aku minta jus jeruk? Nonik mau minum apa? Hao Tian. Pak mau minum apa? Oke.
Airmu. Nonik mau minum apa? Jus jeruk sudah habis, kamu bisa kembali. Nonik mau minum apa? Aku akan mengambilnya. Airmu. Maaf. Nonik hampir tumpah ke kamu. Hao Tian. Halo. Halo Nonik, mau minum apa? Halo Bu, mau minum apa? Oke, tunggu sebentar. Bye. Nonik, silakan minum pelan-pelan. Halo Nonik, mau pesan minuman apa? Kami punya air jus jeruk cola, oke. Halo Nonik, mau minum apa? Nonik. Permisi. Kami punya air teh jus jeruk. Apa yang kamu butuhkan? Nona, apakah kamu sakit? Apakah kamu butuh selimut? Yang mana? Aku akan ambil selimutnya. Nona, sepertinya kamu tidak enak badan. Aku akan ambilkan selimut dan kamu tutupi badanmu. Penumpang di kedua sisi harap perhatikan langkahmu. Pramugari pingsan. Ada apa? Pingsan-pingsan. Siapa itu, ada apa? Harap minggir. Ada apa denganmu, Nona? Nona, semuanya duduk dan kencangkan sabuk pengamanmu. Tidak masalah. Semuanya kencangkan sabuk pengamanmu. Ada apa, Nona? Fei Fei, cepat panggil kepala pramugari, ada yang pingsan. Oke, aku akan segera pergi. Cepat. Ada apa? Panggil pramugarimu. Jiayin. Jiayin, cepat bangun. Jiayin, ayo. Yang bantu dia berbaring. Ini Jiayin, Jiayin. Pelan-pelan, hati-hati. Letakkan kepalanya rata. Jiayin. Ada apa? Jiayin, cepat bangun. Jiayin, kenapa kamu di sini? Jiayin, yang ambilkan air. Air. Ada apa? Semuanya harap duduk, jangan khawatir. Jangan khawatir, semuanya duduk. Terima kasih atas kerjasamanya. Cepat, air. Jiayin, bangun. Jiayin. Baiklah. Jiayin, bangun. Jiayin. Hasil tes dokter sudah keluar?
Ketika keluar ada yang tidak normal. Hemoglobinnya terlalu rendah. Nona, apakah ini pramugari Anda? Ya, Apakah Anda mencoba mengontrol berat badan lagi? Dia mengalami hipoglikemia. saya tahu dokter. Terima kasih. Jiayin. Jiayin. Saya di mana? Jiayin, Anda akhirnya bangun. Kenapa tidak memberitahu saya saat naik pesawat? Ketika Anda menutupi diri, saya merasakannya. Saya sudah berpikir, gadis kecil di sudut. Siapa dia? Saya tahu. Dia adalah Anda. Jiayin. Anda tahu. Saya merindukan Anda. Wulan. Saya juga merindukan Anda. Saya juga merindukan Anda. Jiayin berhenti bicara. Beristirahatlah dengan baik. Saya harus mengejar pesawat nanti. Pesawat akan segera lepas landas dan saya tidak bisa mengejarnya. Jangan khawatir. Saya akan meminta Xiaoji dan yang lain untuk menjemput Anda di shift berikutnya. Oke, tidak Wulan. Saya ingin bersama Anda. Jangan pergi, oke? Jiayin, jangan tinggalkan saya. Jiayin berbaring. Jangan terlalu bersemangat. Berbaring. Saya mendengar Anda. Saya pulang ke kampung halaman. Ayah mengatur saya untuk pergi kencan buta. Saya tidak ingin pergi dan dia mengunci saya di kamar. Saya tahu. Kemudian saya mogok makan. Kemudian pingsan. Kemudian pergi ke rumah sakit. Aku memanfaatkan dia yang memasukkanku ke rumah sakit. Cuma ambil kesempatan untuk kabur, jangan heboh. Tapi aku nggak tahu harus kemana. Aku cuma mikir kemana aku bisa pergi, kemana lagi aku bisa pergi. Nanti, terus aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku sampai di bandara. Aku lihat kamu ngobrol dan tertawa. Tepat di belakang kamu. Terus aku naik pesawat. Wulan. Aku merasa satu-satunya tempat yang bisa aku tuju. Yaitu sama kamu. Wulan, jangan tinggalin aku, oke? Jangan tinggalin aku, Wulan, kamu jangan pergi. Jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin aku. Jiayin. Jiayin, jangan khawatir, aku nggak akan pernah tinggalin kamu. Ayo kita terbang ke Xiamen bareng yuk. Ayo kita terbang ke Xiamen. Jangan nangis. Wulan. Wulan. Bisa nggak Jiayin bertahan? Ayo pelan-pelan. Santai aja. Angkat kakimu. Wulan, cepat. 10 menit lagi. Gimana kamu bisa datang? 10 menit lagi. Ayo. Jiayin, ayo buka. Ayo naik, maaf. Ayo duduk. Kepergian Dawei bikin Jiayin merasa sangat sedih. Cinta murni mereka kayak cinta di tahun 1930-an. Jadiin dan Yang. Cinta nggak bisa ketemu. Dan Hao Tian udah jadi orang yang dingin banget. Kenapa kamu jadi kayak gini? Siapa yang bisa kasih tahu aku apa yang salah yang aku lakukan? Kenapa kamu menyiksaku kayak gini? Kalau itu karena aku pasti akan tanggung. Hao Tian. Hao Tian yang dulu penuh cahaya dan penuh keberanian. Cepat kembali padaku. Berhenti menyiksa dirimu, menyiksaku. Tidak peduli seberapa besar rasa sakitnya, biarkan aku menanggungnya bersamamu. Pelatih. Maaf, aku mengganggumu. Baiklah.
Aku juga tidak setuju dengan cara ayahmu. Jadi aku harus membantumu. Kamu masih tidak mau pulang. Aku tidak mau kembali. Tahukah kamu, ada banyak emosi dalam hidup seseorang. Aku mengerti. Setiap emosi tidak mungkin menggantikan perasaan lain. Tapi, kamu harus keluar dari itu. Kamu sekarang pria tua di asrama. Merindukannya. Jaeyin, apakah kamu mau mencoba metode penyembuhan yang pernah aku gunakan? Kau tahu, ketika Xiao Jiang belum lahir, aku bercerai dengan ayah Xiao Jiang. Aku tidak menangis. Karena aku tidak ingin menangis dan tidak punya keberanian untuk menangis. Karena aku pikir pernikahan itu hanya membuktikan kegagalanku. Aku minta maaf. Aku juga minta maaf pada bayi dalam perutku. Aku bahkan lebih minta maaf pada ibu. Aku. Berhenti bicara. Kamu tidak perlu minta maaf pada siapapun. Ayo pergi. Aku pasti akan memberimu uang saat sampai di sana. Tidak perlu. Bukan berarti uang itu harus diberikan padamu. Benar-benar tidak. Uang darimu. Uang orang lain. Aku tidak praktis. Dia tulus padaku. Tentu saja aku juga tahu kamu tulus padaku. Tapi kamu tahu mimpiku selalu ingin ke luar negeri. Aku tahu sekali. Miao Hong, jangan lakukan ini. Kamu suka aku. Aku merasa sangat tidak tenang untuk pergi. Daripada aku tidak akan berjalan dengan stabil. Tinggalkan ibumu. Tinggalkan anak yang belum lahir. Tentu saja tidak bijaksana untuk pergi. Miao Hong, aku tahu aku minta maaf. Katakan maaf ke ibu. Oke dah. Aku pergi. Ayo pergi. Aku harus pergi. Selamat tinggal. Bisakah kamu meneteskan air mata untukku? Kamu meninggalkan ibu yang telah membesarkanmu selama lebih dari 30 tahun. Tinggalkan anak yang belum lahir. Apakah kamu pikir masih butuh air mataku? Sampai jumpa lagi, Hai Tao. Ayo pergi. Aku juga pergi. Aku pergi. Bisakah aku memelukmu dan bayi itu lagi? Aku mengerti. Kamu seharusnya membenciku. Jaga dirimu. Selamat tinggal. Aku pikir aku harus memperlakukan Xiao Jiang 2 kali lipat lebih baik. Karena dia lahir karena kesalahanku. Jadi aku bertanggung jawab. Aku juga tidak menerima perasaan baru. Karena aku takut. Aku terluka lagi dalam hubungan baru. Apakah kamu pikir aku gagal dalam hal ini? Bukan instruktur. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Kamu juga kuat. Jika itu aku pasti tidak bisa melakukannya. Waktu itu, aku punya cara untuk sembuh. Jadi aku pergi bertanya ke Chen Qing. Berharap dia bisa memberiku pekerjaan dan membiarkanku terbang. Aku berharap sesuatu menggantikan semuanya. Chen Qing pikir aku sangat termotivasi. Sebenarnya kalau dipikir sekarang, itu cara untuk sembuh. Tapi pemimpin perusahaan mempertimbangkan kondisi fisik saya, tidak membiarkan saya terbang. Jadi saya di asrama. Menjadi ahli kebersihan. Saya pergi ke dapur. Membantu para tante. Bagaimanapun juga,
Saya melakukan semua pekerjaan kasar. Saya bekerja keras. Saya berharap semua ini membuat saya mati rasa. Hasil dari obesitas pasca melahirkan saya menghilang dalam sebulan. Saya ingat sekarang, dalam keadaan kerja saya yang hampir masokis. Proses penyembuhan saya selesai. Saya yakin bahwa saya tidak membutuhkan pria. Saya tidak perlu bergantung. Saya juga tidak membutuhkan cinta. Karena saya merasa, pekerjaan seperti guci porselen biru dan putih yang indah. Setiap tetes keringat yang kamu teteskan akan menjadi anggur yang penuh rasa. Kamu bisa melihat. Juga nyata. Tapi cinta berbeda. Cinta seperti keranjang bambu. Tidak peduli berapa banyak air mata yang kamu teteskan, berapa banyak darah yang tumpah. Pada akhirnya, tidak ada sama sekali. Semuanya hilang. Tidak bisa disentuh atau dilihat. Sebenarnya banyak hal seperti ini. Ketika kamu kehilangan, kamu mungkin mendapatkan. Tapi ketika kamu mendapatkan, mungkin kamu kehilangan lebih banyak. Jiayin, jika kamu pernah dalam kesakitan karena kehilangan, kamu tidak akan pernah mendapatkan. Bagaimanapun saya pikir, kamu tidak cocok menjadi Lin Dayu. Jika Taisi di Mengna yang ditulis oleh Shawon adalah seorang wanita yang rasional dan kuat, tenang, maka Ao Sai Luo tidak akan digunakan oleh pengkhianat. Maka cinta mereka tidak akan menjadi tragedi, kan? Instruktur kursus, kita juga kehilangan kesempatan membaca novel ini, kesempatan untuk menangis. Instruktur Anda juga suka Ao Sai Luo? Tentu saja, karena saya juga pernah muda.